Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nama saya Elisiana SPD. Nomor peserta PPG 2015 03441348. Nomor induk mahasiswa PPG 235073078. Saya adalah mahasiswa Universitas Pasundan Bandung. Pada hari ini, saya akan melakukan video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menulis teks berita. Terima kasih. Iya. Selamat pagi anak-anak. Iya, bertemu kembali dengan Bu Elis di hari Selasa 5 Desember 2023. Boleh berbalik dulu ke Ibu yang ngadep ke belakang. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Floren. Mari teman-teman dan Bu Elis kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih karena berkat-Mu kami dapat berkumpul pagi ini di kelas ini. Amin. Siap memberi salam. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi semuanya. Salam sehat, tetap bahagia. Semoga kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar, Ibu undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Silakan duduk. Ya, baik anak-anak, kita akan melihat satu video pendek mengenai motivasi kehidupan, sehingga video ini siapa tahu menjadi inspirasi buat kalian. Ya, silakan disimak. Kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. We're all looking for something. We're all looking for hope. Just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. I've been speaking at 5 congresses, I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. Ya. Ketika kalian menonton video tadi, menurut kalian pesan apa sih yang terkandung dalam video tadi? Siapa yang akan menyampaikan pendapatnya? Ya, pesannya apa?
Kita tidak boleh menyerah apapun kekurangan kita. Kita harus menggunakan kekurangan kita sebagai kekuatan dalam hidup kita. Tidak boleh menyerah, walaupun kita memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, bahwa kita masih ada banyak talenta di dalam diri kita, ya gitu ya, Nadia. Baik, terima kasih Nadia. Ada lagi dari putranya, Jefferson, ayo. Kalau menurut saya Bu, kayak harapan itu yang menguatkan diri kita selalu. Misalkan kita ada keterbatasan fisik atau apa, harapan itu yang membuat kita kuat terus bisa sukses dalam segala apapun yang kita ingin lakukan, Bu. Ya, ada harapan. Di balik keterbatasan ada harapan. Dan harapan itu otomatis harus diperjuangkan sehingga kita akan mendapatkan kesuksesan. Ya, ketika kita menonton video itu atau menyimak video itu, walaupun mereka siapa namanya tadi? Iya, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tapi beliau bisa sukses meraih impiannya. Ya, semoga kalian bisa juga seperti itu, apalagi kalian diberikan kesempurnaan. Ya, lengkap istilahnya. Jadi bisa berusaha untuk meraih kesuksesan. Baik, anak-anak, kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran. Hari ini masuk semua tapi kan ya, tidak ada yang izin ataupun alfa. Baik, sebelum kalian memasuki kegiatan pembelajaran, ada pretest, silakan dikerjakan. Sudah dikirim linknya di grup. Ada soal. Itu bisa. Kalau sudah boleh disimpan handphonenya, keluarkan buku bahasa Indonesianya. Ya, anak-anak boleh lihat ke ibu dulu, yang membelakangi maksudnya. Baik anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran hari ini adalah materi menulis teks berita. Tetapi sebelumnya ada satu video. Ada iklannya. Hujan lebat yang terjadi pada Rabu sore membuat 3 perumahan di Cibinong, Bogor, Jawa Barat hingga saat ini masih terendam banjir. Banjir yang merendam permukiman membuat sebagian warga mengungsi ke lokasi lain. Bangunan ini tidak dipahatkan dulu nih, dilase jalur air, ya kan, untuk akses keluar seperti apa solusinya. Karena memang ini belum selesai proyeknya jalannya, sehingga perlu diperhatikan dampaknya masyarakat yang ini. Ya, menurut kalian, kalau kita analisis menggunakan unsur teks berita, coba jelaskan. Siapa yang akan menjelaskan? Unsur berita apa aja? Unsur teks berita apa aja? Kita menggunakan apa sih? Adik simbol. Siapa yang akan menjelaskan kalau kita menggunakan unsur berita? Boleh berdiri. Ya, karena lagi pilot. Apanya? Yang itu ada 3 perumahan di Cibinong terendam banjir. Di mana itu di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Habis itu kapan? Kalau kapan tadi saya kurang jelas. Siapanya itu
warga-warga di 3 perumahan Cibinong itu, sama tadi ada saksinya satu. Oke, terima kasih Maksi. Tepuk tangan buat Maksi. Ya, 3 perumahan Cibinong terendam banjir ya karena adanya saluran air ya yang terhambat oleh ya puing-puing, oleh sampah dan segala semacamnya. Itu termasuk berita aktual bukan? Aktual karena terbaru ya. Faktual enggak? Faktual karena ada faktanya. Ya. Nah, kita akan masuk ke materi hari ini, menulis teks berita. Di sini untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menuliskan gagasan atau ide atau pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan ya, secara logis, kritis dan kreatif. Jadi di sini kalian dituntut untuk bisa menuangkan ide kalian, gagasan kalian, pandangan kalian ya secara kritis dan kreatif. Ya. Terus kita ada di fase elemen menulis ya. Kemarin kan kita sudah membaca memirsanya. Sekarang masuk ke fase elemen menulis. Tujuannya apa sih? Tujuannya peserta didik berlatih. Ketika setelah menulis teks itu, kalian bisa menyampaikannya juga. Ya, menyampaikan hasil dari tulisan kalian. Otomatis tulisan kalian itu atau hasil tulisan kalian yang berbentuk teks berita itu harus sesuai dengan fakta dan teraktual. Ya. Kita masuk kepada materinya. Jadi KKTP-nya adalah atau tujuan pembelajarannya kalian harus bisa menulis sesuai fakta dan faktual teks berita itu dan bisa menyampaikannya. Berita itu laporan. Laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar dan menarik. Ya, itu sudah kita pelajari. Ya. Ketika kalian akan menyusun berita, berarti harus terkonsep. Ya. Konsep berita itu ada laporan tercepat, ada melalui rekaman. Ketika kalian mencari berita, otomatis ada yang menggunakan rekaman. Ada laporan tercepat datang ke tempatnya. Ada interpretasi, ada sensasi, ada minat, ada fakta objektif, ada ramalan, ada gambar. Ada berita juga yang dituliskan melalui gambar. Dari mana kita memperoleh berita? Dari mana saja ya, bisa waktu. Yang penting ada dari setiap orang ada waktunya, ada namanya, atau itu berbentuk benda atau kejadian. Ya. Sumber berita, siapapun dan apapun yang bisa dijadikan bahan atau rujukan informasi bagi kalian atau bagi reporter atau wartawan, syaratnya harus orang. Dan berita itu harus layak dipercaya. Dan kalian harus menyebutkan nama sumbernya ketika kalian akan menulis teks berita, sumbernya dari mana? Apakah kamu datang langsung ke kejadian dan mewawancarai orang yang ada di kejadian tersebut. Bagaimana cara mengumpulkannya? Ya otomatis harus apa? Observasi. Kalian sudah belajar materi laporan hasil observasi ya. Langsung dan tidak langsung dari situasi berita. Prosesnya bagaimana Bu? Mewawancarai pencarian dan penelitian bahan-bahan melalui dokumen publik dan partisipasi dari peristiwa. Dan fakta dapat diidentifikasi dari peristiwa ya. Yang ada pada bisa satu ruang, bisa satu tempat dan penggalan dari rentan waktu tertentu. Hal bersifat momentum ini secara sederhana ya. Dapat dilihat melalui seseorang atau person who-nya yang mengalami atau terlibat dalam peristiwa what-nya. Ini masuknya kemana? Unsur
teks berita, yaitu 5W1H dalam bahasa Indonesia apa? Adik Simba. Oke. Anak-anak, ketika kalian mau menulis teks berita, berita itu tidak sama dengan karya tulis seperti novel, cerpen, atau cerita yang lainnya. Karena kenapa? Karena berita ditulis dengan cara menunjukkan secara jelas apa yang menjadi prioritas utama berita. Mana yang paling layak diberitakan, ya. Cara berita ditulis harus berkaitan dengan dua hal. Nah, ini nanti ketika kalian mau menulis berita, ada dua hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, berita itu harus bisa dijual. Ya, harus bisa menjual berita itu pada pembaca atau pendengar secara umum. Maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya ketika kalian menulis berita, orang harus jadi menarik orang gitu ya. Orangnya bisa, dari judulnya sudah menarik. Jangan judulnya yang menarik tapi isinya tidak aktual. Tapi dari judul sudah menarik, isinya pun harus aktual. Terus yang kedua, harus memberitakan topik utama berita dengan segera. Ya, jadi nggak usah ditunda-tunda. Ketika sudah dapat berita, langsung ditulis dan langsung disiarkan atau diberikan kepada orang-orang untuk dibaca. Langkah-langkahnya ini yang perlu. Yang pertama, cari sumber berita. Karena kalian ada di lingkungan sekolah, otomatis berita yang ada di lingkungan sekolah. Ya. Yang kedua, menulis rancangan berita. Ketiga, kalian mengumpulkan fakta. Keempat, ini wajib menyunting itu. Ketika kalian menulis berita, setelah jadi semuanya harus disunting, ya. Menyunting itu bagaimana sih, Bu? Menyunting itu terkadang ketika kita menulis berita ada kalimat-kalimat yang tidak perlu, jadi dibuang nantinya. Delete. Akhirnya berita itu terlihat sempurna. Langkah-langkah tadi sudah harus ada menyunting itu, apakah penulisan, lihat ejaannya, tanda bacanya, strukturnya, kaidah kebahasaannya, itu menyunting. Terkadang kita lupa ejaan atau huruf kapitalnya. Nama orang menggunakan huruf kecil. Tanda bacanya koma, titik, tanda seru itu harus sesuai, ya. Sumbernya, tujuan saya menulis berita ini untuk apa sih? Ketika kalian mau menulis berita, harus punya tujuan. Buat apa sih berita ini? Siapa sih yang mau mendengarnya atau yang membacanya? Terus sumber berita apa sih yang menarik bagi pembaca saat ini? Yang kedua, mengumpulkan fakta, gali faktanya dari sumber berita menggunakan adik Simba atau 5W1H. Baru menulis rancangan itu fakta yang menjadi teras berita agar menarik, menyunting dan merumuskan judul. Ya. Anak-anak, ketika mau menulis berita itu ibarat bermain alat musik. Kalau bermain alat musik sekali bisa nggak? Tidak ya. Kita harus terus mempelajari dasarnya. Harus ada latihan nggak? Ya, harus ada latihan. Jadi kita berlatih terus. Kumpulkan informasi untuk berita yang sederhana. Tulis, diulang. Kita nggak bisa langsung bisa 100% memuat berita yang sesuai. Apalagi kalian dalam tahap belajar. Ya, makanya nanti kalian akan menulis teks berita yang sederhana saja. Ya. Kalau seorang wartawan menulis berita bukan mengetik, tapi apa? Writing is not typing. Ya. Dalam menulis menggunakan semua daya pikirannya. Ya, kalian dalam tahap belajar ya. Ketika menulis berita, tumpahkan semua gagasan serta data yang dikumpulkan dalam suatu konsep atau draft, ya. Dan saat menulis berita, pikiran harus jernih. Kalian ketika menulis sesuatu, kalau nggak jernih bisa nggak pikirannya? Mengerjakan ulangan atau sumatif, kalau pikirannya kemana-mana bisa ngerjakan nggak? Tidak, ya.
Sebelum menulis berita harus menentukan fokusnya dulu, harus fokus. Fokus merupakan intisari dari cerita yang akan ditulis. Bisa menuliskan orang lain, seperti Anda menginginkan orang lain menuliskan untuk Anda. Keep it short and simple. Usahakan anak-anak ketika menulis agar tulisan itu singkat dan sederhana. Dan hindari kalimat rumit. Pilihlah kalimat yang pendek dan tepat dan berceritalah. Ya. Jangan menggunakan kata-kata yang rumit, yang sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Ya, karena masyarakat tidak semuanya bisa. Nah, ini yang disebut piramida terbalik ketika kalian akan menulis teks berita. Ada leads, ada tubuh berita, ada penutup. Ini kan sudah waktu itu. Ini hanya. Nah, sampai sini ada yang akan ditanyakan sebelum ke penugasan. Ya, penugasannya boleh kalian yang bawa laptop, jadi dikerjakan di laptop, boleh. Nanti yang tidak bawa laptop akan ada LKPD. Sebelum ke penugasan, yang mau pimpin ice breaking siapa? Farel biasanya ya, Rel. Pimpin Rel. Diri. Ayo, Farel mengajak berdiri. Ya, kita menghadap ke Farel. Biar tidak jenuh. Biar fokus. Disuruh apa, Rel? Main Simon Says, pada tahu kan semuanya? Coba ya, coba dulu ya. Simon Says pegang kepala, pegang kaki. Oh, Simon Says ya. I know. Ibu tahu. Ya. Simon Says pegang tangan, pegang perut. Ya, berarti 2 maju. Ya, 2. Sini. Silakan yang lain duduk. Ya, berikan kata-kata motivasi yang membangun. Berdua. Sebutkan, pokoknya ini Jefferson ngomong ke Emmanuel, nanti ngomong lagi, motivasinya berikan, ayo. Misalkan disiplin, tertib, nah itu, ayo. Semangat. Tertib. Disiplin. Bertanggung jawab. Jujur. Pintar. Adil. Makmur. Percaya. Nggak percaya. Salah. Oke, terima kasih. Masa percaya nggak percaya? Silakan duduk. Silakan beri tepuk tangan buat Jefferson dan Emanuela. Ya, kita ke penugasan. Anak-anak, kalian menulis berita berdasarkan data, bisa yang sudah tersedia atau kalian mau mencari berita yang lain, silahkan. Karena di MW atau MY baru mengadakan reuni akbar, ini contoh sebenarnya. Nama kegiatan reuni akbar ini My Way. Tanggal berapa sih? 25. Ya, ini puncaknya di Gedung Tangkas. Kegiatan dibuka oleh Bapak Andreas Agung Budianto selaku ketua alumni. Tapi kalian tidak terfokus pada data yang Ibu berikan. Boleh yang ada di lingkungan sekolah saat ini, di minggu-minggu ini. Ingat, harus apa? Harus yang aktual dan faktual. Ya, ini data yang dari Ibu. Ya. Ini dilakukan secara berkelompok berdiskusi, tetapi kalian harus tetap memiliki teks berita yang individu. Ya. Ibu berikan waktu sampai pukul 9:05. 30 menit dari sekarang. Yang tidak membawa laptop akan Ibu berikan LKPD. Paham? Paham? Ada yang akan ditanyakan sebelum mengerjakan?
Udah tidak perlu diributkan. Ya, silakan berdiskusi boleh. Ingat anak-anak, tadi apa? Ejaan disunting. Tahu kan cara menyunting? Oh, iya dong. Bisa jadi mamahnya Maksi juga murid MW. Oh, paman. Paman saya dari keluarga Reuni. Ayo, waktunya tinggal 25 menit. Ya. Karena yang membaca itu Florencia Korin titik. Ini Titik juga kalau nama ya. iya. Nama lo pakai titik. Ini juga titik. Apa? Bagus Nathan. Bagus Nathan. Apa ya? Ikut MWC. Skor itu. Ya udah. Adik Sim. Siapa? Apa sih? Siapa? Siapa? Mengapa? 5W 1H aja sih. Wanwood. Kan bahasa Indonesia. Ya kan yang paling gampang diingat apa juga? Bagaimana tuh apa sih? Bagaimana? Itu terjadi. Nah, Proses kan Bu? iya. Mengapa alasan? Bu apa sih? Bu November. Dari tadi udah dikasih tahu lu. Anak-anak hitung mundur dari 5 ya. Selesai dikirim. 5 4 3 2 1 finish. Oke. Mari waluya. Siapa kita? Baik, anak-anak, kita sudah menyelesaikan satu penugasan, yaitu menulis teks berita. Untuk mewakili suaranya, untuk mewakili dari kelas ini, silakan Farel untuk mempresentasikan hasil menulis beritanya. Selamat pagi Bu Elis dan teman-teman. Selamat pagi Farel. Perkenalkan, nama saya Farel Valentino dari kelas 8A. Kali ini saya akan membacakan teks yang sudah saya buat. Teks berita ini berjudul In My Way, gelar reuni akbar pertama, dihadiri ribuan alumni. Pengurus Ikatan Alumni Sekolah Yuana Mardiwaluya Cibinong atau yang disebut In My Way menggelarkan reuni akbar ini untuk pertama kalinya di Gedung Laga Satria, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu 25 November 2023. Jadi, saya bernostalgia dengan kawan-kawan seangkatan dulu. Yang spesial dari acara ini, kami ingin bertemu dengan para pensiunan guru yang pernah mengajar kami sebagai tanda hormat dan tanda terima kasih kami. Makanya, ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Guru Nasional di 25 November, jelasnya. Untuk yang hadir, sambung Andreas, yang hadir kebanyakan alumni SMP, baik dari Bogor maupun dari luar Bogor juga ada. Diundangkannya UU tentang yayasan oleh pemerintah RI tahun 2021. Sekian teks yang saya buat, terima kasih.
Terima kasih Farel. Terima kasih untuk Farel sudah mempresentasikan hasil dari menulis teks berita. Ada yang akan menanggapi hasil dari menulis teks berita Farel? Dari teks berita yang Farel buat itu lumayan lengkap banget ya, dari awal sampai akhir tuh udah terperinci, terus bagus juga sih. Oke, terima kasih Natali untuk tanggapannya. Baik, anak-anak, Ibu hanya akan mengevaluasi dikit aja. Kira-kira dari hasil menulis teks berita Farel ini, ketika menyunting, ada nggak kalimat yang Farel terlupakan? Diundangkannya, tadi Farel membacanya apa? UU itu apa? Harusnya dibacakannya lengkap, undang-undang, bukan UU. Tidak ada kata UU. Jadi harus lengkap ya. Tidak untuk Farel aja tapi untuk semuanya. Ya, sampai di sini kegiatan kita menulis. Ada yang akan ditanyakan mengenai materi teks menulis. Mungkin masih ada yang kurang paham, silahkan. Paham semua? Yakin? Ya. Di minggu yang akan datang pertemuan kita akan mulai mempresentasikan keseluruhan. Kan ini hanya Farel sebagai contoh ya. Nanti untuk kedepannya mungkin nanti ketika kalian membacakan berita itu bisa dengan menggunakan media elektronik ya. Anak-anak, jadi ketika kalian ingin menulis teks berita, ingat harus aktual, faktual. Ingat tanda bacanya, ejaannya ya, harus diperhatikan. Jangan asal buat ya. Baik, kesimpulan hari ini untuk menulis teks berita bahwa kalian harus memiliki kemampuan, dan ingat, kalian tidak bisa selalu atau terus bisa menjadi sempurna dalam menulis, tetapi kalian harus terus berlatih. Baik anak-anak, silakan buka handphonenya karena Ibu akan memberikan post test. Sudah semua, silakan handphonenya disimpan. Baik anak-anak, Ibu akan bertanya, ketika kalian mempelajari materi teks menulis berita, apa yang kalian dapatkan dalam menulis materi dalam materi menulis teks berita? Yo Jocelyn, dibuka yang keras. Kalau dalam teks berita itu kita harus menulis teks beritanya sesuai fakta, terus yang tema yang kita ambil tuh harus yang baru terjadi, yang masih segar, terus bersifat faktual dan aktual, dan bisa menarik masyarakat biar mau membaca teks berita kita. Oke, terima kasih. Ya, dalam keterampilan menulis teks berita ini kalian harus otomatis harus disiplin. Ya, anak-anak kelas 8A, kegiatan pembelajaran kita hari ini dicukupkan sampai di sini. Apabila kalau kalian masih ada yang belum dipahami, kalian bisa melalui WA chat Ibu, Bu, saya kok mau menulis teks berita misalkan, saya belum paham nih caranya ini boleh. Jadi chat ke Ibu ya, nanti atau boleh datang ke Ibu ya untuk bertanya. Untuk minggu depan seperti yang Ibu bilang tadi bahwa minggu depan kita akan mulai presentasi, boleh melakukan teks video bisa atau dibacakan boleh. Ya, sebelum kita tutup, kita akan menyanyikan lagu daerah. Boleh berdiri.
Boleh duduk. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran berikutnya, ya, kita tetap harus tutup dengan doa. Ya, Michelle, silakan. Marilah teman-teman dan berkali kita bersatu dalam doa dan berdoa dan berdoa dalam kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah memberkati kami sepanjang pembelajaran kami. Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih anak-anak, terima kasih Michelle. Terima kasih untuk hari ini, kita bertemu kembali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.